Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengejarkan atau menyimak emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI menetapkan harga Raikisu senilai Rp5.000 per saham setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK di 22 November 2023. Sementara total dana yang diincar perseroan mencapai Rp10,48 triliun. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI berencana melakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dalam rangka right issue sebanyak 2,97 miliar saham dengan nominal Rp100 per saham. Jumlah yang ditawarkan mewakili 13,42% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah right issue. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menetapkan harga pelaksanaan Rp5.000 per saham dengan total dana yang diincar mencapai Rp10,48 triliun. Setiap pemegang 200 saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham di 4 Desember 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat memiliki 31 HMETD dengan setiap pemegang 1 HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 saham baru. Adapun dilusi kepemilikan maksimum mencapai 13,42%. PT Multi Arta Pratama sebagai pemegang saham mayoritas PANI telah berkomitmen melaksanakan seluruh haknya dalam right issue sebanyak 1,84 miliar HMTD dengan nilai Rp9,23 triliun. Sementara jadwal right issue PANI KUM HMTD pasar reguler dan negosiasi di 30 November 2023. Ex HMTD pasar reguler dan negosiasi 1 Desember 2023. KUM HMETD pasar tunai 4 Desember 2023, ex HMETD pasar tunai 5 Desember 2023, recording date 4 Desember 2023. Distribusi HMETD 5 Desember 2023, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia 6 Desember 2023. Periode perdagangan HMETD 6 hingga 12 Desember 2023. Penyerahan saham hasil HMETD 8 hingga 14 Desember 2023 dan terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan di 13 Desember 2023. Berbagai sumber ada di channel. Dan pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham PANI terutama di sesi pertama pada pagi tadi mengalami penguatan yang cukup signifikan menyentuh ke level tertingginya di 4.930 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi paling tidak dalam 1 bulan terakhir. Dan di posisi saat ini saham PANI lebih cenderung tertekan setelah mengalami penguatan signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 4.750. Sementara di penutupan perdagangan hari sebelumnya, PANI ditutup di level 4.650. Kemudian pada pukul 9.05 penguatan signifikan terjadi di 4.930 dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Selanjutnya PANI masih bergerak di zona hijau, namun penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Bahkan posisi PANI di pembukaan sesi kedua sudah berada di 4.690. Ketika di 11.30 penutupan siang tadi, ini penguatannya lebih ke arah terbatas di 4.670. Posisi saat ini lebih rendah karena penguatannya juga lebih ke arah terbatas dan sempat tertekan ke zona merah di 4.640 atau melemah di 0,22%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PANI di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Di 16 Mei, PANI masih bergerak di level 1.100-an, tepatnya di 1.195. Di Juli, di 1.590, Agustus sudah menembus di level 2.000-an, September sudah di 3.320, bahkan di Oktober ini sempat menyentuh all-time high-nya dalam 6 bulan terakhir dan juga secara year to date dan dalam 1 tahun terakhir di 5.075. Namun di perdagangan November, saham PANI penguatannya lebih ke arah terbatas dan beberapa kali mengalami tekanan sehingga posisi saat ini kembali bergerak di atas level 4.000-an dan sudah kembali meninggalkan level 5.000-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Dari posisi price to earning ratio-nya sudah cukup mahal, sudah berada di atas 100 kali bahkan di 186,16 kali. PSR-nya di 29,25 kali. PBV-nya di 27,74 kali dan PCFR-nya di 68,94 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.